A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syahida minkumusy syahra falyashumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faman mongko te sapa nglamun iku syahida nekseni hadara nekani sapa man minkum saking sira kabeh asyahra ningali nyekseni asyara ing bulan yaitu bulan Ramadan. Fal yasumu mongko becik puasa sapa man ing bulan Ramadan. Famangkana uti lamun kana ana sapa man iku maridon nandang gerah nandang sakit aw ala safarin utawa ing atase tingkah lelungan faiddatun mongko wajib ing atase man iddatun utai wilangan yang dihitung dari itu untuk ngodoni min ayamin saking piro-piro dina ukhara kang meneh. Dadi sakite berapa hari maka dihitung untuk hari yang lain, bulan yang lain itu diqodoni. Taqaddama sedingin apa misluhu sepadane iki ayat. Wa qarrara lan bolan baline sapa Allah li ala yutawahama trapen nyonto ora den salah ciptani apa nuskuhu. Nuskhai iki ayat bitak mimi man syahida kelawan keumumane man syahida kan umum sekali barang siapa yuridu ngersakno sapa Allah Gusti Allah bikum kelan sira kabeh al yusra ing kepenak Allah mengendaki untuk kemudahan wala yuridu lan orang ngersakno sapa Allah bikum kelan sira kabeh al usra ing rekasa. Walidalan krono iki Allah ngersakno kemudahan abaka menangno sapa Allah lakum kadus sira kabeh al fitra ing muka tegese ora puasa. Dengan adanya ini Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Allah memperbolehkan untuk tidak berpuasa fil maradi dalam tingkah lara wasafari lan tingkah lelungan. Ini sebagai bentuk dispensasi. Sehingga nanti bisa dikodoni di lain waktu dengan hitungan tadi tidak puasanya berapa hari. Wali kauni dzalika fi makna al-illati aidan. Lil amri bismilan krono anane mengkono abaka fi makna al-illati ing dalam maknane alasan atau ilat aidan halimane lil amri iku krono ana den perintah bisaumi kelan poso utifa den atofna alai ngatasi iki ayat apa lafat apa ayat walituka milul iddata lan drapun yento nyempurnakno sapa sira kabeh bitasdidi bitakfifi diwaca enteng watasdidi walituka milu kalau tasdid dibaca berat takal walituka milu tau tafif walituk milu lan drapun yanto maknanya drapun adalah lam kae lam yang menasabkan fil mudhari dengan membuang an amil nawasib kalau di jurumiyah itu kan an lan idan kae lam kae hakikatnya adalah lam huruf jar harus masuk ana ing kalimah isim sementara tukmilu itu kalimat fi'il maka tidak bisa dimasuki huruf jar. Apabila masuk harus kalimat fi'il itu harus direkayasa menjadi kalimat isim. Bagaimana cara merekayasa kalimat fi'il menjadi kalimat isim? Yaitu dengan cara ditakwil, dirubah menjadi masdar dulu sehingga menjadi kalimat isim. Namanya isim mu'awwal. Isim mu'awwal artinya isim yang ditakwil, direkayasa. Dari kalimatnya bentuk kalimat fi'il tapi
direkayasa dengan alat yaitu huruf takwil. Huruf takwil yaitu yang disebut masdariyah atau mausul harfi. Lah didatangkanlah an yang menjadi alat untuk merubah kalimat fi'il menjadi kalimat isim. Selain dari profesi an huruf masdar atau huruf mausul harfi, huruf masdar karena merubah masdar menjadi kalimat masdar, kalimat isim. An juga mempunyai profesi lain yaitu menasabkan fi'il mudhari. Jadi dahulu mana? Dahulu lam kae adalah lam yang menasabkan fi'il mudhari dengan cara menyimpan an atau yang seperti tadi dengan cara rekayasa. Wis padha wae nek kowe paham nahwu ya kaya ngono padha wae. Tapi sederhanane karena itu kebanyakan sebagai lam kaya adalah lam yang menasabkan fi'il mudhari kanthi buang an yang dibuang. Maka dalam jurumnya diterangkan amil nawasib yaitu amil yang menasabkan fi'il mudhari itu ada dua macam. Satu menasabkan dengan dirinya sendiri yaitu berupa an. Idzan. Kedua menasabkan fi'il mudhari dengan cara menyimpan an yang dibuang. Pembuangan an ada kalanya wajib, ada kalanya boleh, gitu kan. Lah contoh yang diperbolehkan dibuang itu seperti likai ayyadriba, li ayyadriba. Adapun lafal kai sendiri itu bisa saja kai huruf jar, langsung bisa saja kai adalah huruf masdar yaitu mentakwil. Maka huruf masdar itu an, ana, lao, kae, ma. Berapa huruf masdar? An, ana, lao, kae, ma. Kae ini adalah kae yang menasabkan fi'il mudhari. Al-iddata ing wilangan iddata saumi Ramadan tegese wilangane puasa wulan Ramadan. Walutuka birulan drapun yento ngagungaken sapa sira kabeh Allah ing Allah. Ainda ikmalia ing dalam nalikane sempurnane etungan yaitu 1 bulan penuh 30 hari, besok hari menjelang 1 Syawal, di malam hari kamu harus takbir, dirayakan. Alama ing atas perkara hadakum kang paring pituduh sapa Allah Gusti Allah kum ing sira kabeh, arsadakum nuduno sapa Allah kum ing sira kabeh li mu'alimidinihi maring tondo-tondone agaman Allah. Jadi diagungkan untuk menunjukkan eksistensinya. Wala'allakum lan menawa-nawa sira kabeh iku taskuruna. Iku padha nyukuri sapa sira kabeh. Ini jelas dari raya kurban atau raya Idul Fitri itu ada dalilnya. Tapi kalau kamu itu melihat ada Natal misalnya, itu kalau di daerah Eropa itu semuanya orang itu merayakan. Jadi bukan miliknya Nasrani, tanya sama orang-orang Eropa. Karena memang budaya itu, budaya mereka, budayanya merayakan Natal. Sehingga karena mayoritas orang-orang yang berpaham seperti itu akhirnya tanda kutip seakan-akan dimiliki oleh orang pihak Nasrani menjadi hari rayanya. Jadi tidak ada dalil paten bahwa hari raya orang Nasrani atau hari Natal enggak. Jadi Natal itu memang tradisi dari leluhur dulu itu. Sehingga orang Eropa yang bukan Nasrani pun memang merayakan. Itu seperti itu. Sudah tradisi kan gitu. Lah kemudian diimpor oleh orang-orang Indonesia seperti itu. Ya akhirnya ya ini kesenjangan informasi dan lain sebagainya. Tidak ada dalil paten tanggal 25 adalah hari rayanya orang Nasrani. Tidak ada dalil dari mereka sendiri, sehingga orang Eropa yang tidak beragama Nasrani itu pun membantahnya. Kok kenapa mempunyai duplikasi? Ini hampir mirip seperti budaya-budaya Indonesia
dari seperti Reok Ponorogo, itu kemudian diakuisisi oleh pihak negara sebelah. Ya kan lu ada kata-kata Ponorogonya saja itu ndak ada negara sebelah mempunyai negara daerah Ponorogo. Reok Ponorogo, nyanyian, sayonara dan lain sebagainya akhirnya geger. Ya itu karena memang jadi tanya sendiri, orang-orang Eropa itu ya merayakan memang budaya mereka. Jadi akhir tahun secara miladiah atau Masehi. Tidak ada dalil paten hari raya Natal miliknya orang Nasrani. Itu kata orang-orang Eropa karena memang budaya itu keluar dari mereka, dari budaya mereka. Nah, kamu mengikutinya karena ayo tahun barunan dan lain sebagainya. Ini kesenjangan. Wala alakum lawan sira kabeh iku taskuruna padha nyukuri sapa sira kabeh Allah ala zalika ing atase mengkono-mengkono tingkah. Wasala lan takon sapa jamaatun sapa sahabat annabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akroba fa nunajihi aqribun rabbuna ngono ya. Ana ta iku perek sapa rabbuna. Sapa pangeran kita. Ini jenenge nek sapa langsung menjadi fa'il ya. Atau dadi terki mubtada aqribun ana ta iku perek rabbuna ute pangeran kita. Fa nunajihi mongko bebisikan sapa keting Allah dengan ora sebengak-bengok. Amba itun utawa aja panunadihi mongko bengak-bengok sapa kita ing Allah. Halo iku ngundang-undang bengak-bengok. Nek munajat itu berbisikan. Nah itu munajat namanya. Atau kalau tidak menggunakan mulut cukup menggunakan intuisi bahasa hati. Apakah Allah itu jauh atau dekat? Kalau dekat cukup kita itu menggunakan kata hati saja atau berbisikan. Atau jauh kemudian kita bengak-bengok. Makanya saya punya kiai itu kalau adzan tidak boleh pakai speaker, yaitu Mbah Misbah. Ngono. Idza sala ibadi anni fa inni qarib. Tatkalane takon ka ing sliramu Muhammad sapa ibadi kawula ingsun ani andoh saking ingsun. Dikala hamba-hamba saya tanya kepada engkau Muhammad tentang diri saya Allah. Fa ini mongko temse ingsun iku qaribun zat sing parek. Minhum saking ibadi bi ilmi kelawan pengetahuan ingsun. Fa akhbarahum bidzalika mongko paring kabar sapa kanjeng Nabi hum ing mengkono-mengkono ibadi bidzalika kalan mengkono-mengkono tingkah. Uji bun jawab bisa ingsun dakwah dain ing pengundang atau pengajak atau doane. Dakwah dain ing duane wong sing donga. Idadaane tatkalane. Doa sapa ibad ni ingsun. Biina latihi kelawan merkoleh biina latihi kelan merkoleh perkara biina lati kelawan merkoleh wong sing doa ma ing perkara salah kang jaluk sapa dain dan saya akan mengijabahi mewujudkan keinginan mereka ketika mereka meminta kepada saya dan mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Fal yastajibu li mongko becik amrin jawabi sapa ibad li mari ingsun doa ing pengajak-ajak ingsun bitaati kelan taat wal yu'minu bi lan becik iman sapa ibad yadumu tegese nglanggengaken sapa hamba-hamba ingsun ibad alal iman ing atas iman bi kelan ingsun la'allakum menawana sapa ibad iku yarsuduna tampa pituduh sapa ibad kawula ya taduna uli pituduh. Ini ya. Jadi orang-orang yang tidak paham tentang ketuhanan. Tuhan
itu tidak terdefinisikan. Tuhan tidak terbatas. Gitu, karena bukan esensi. Tetapi kalau secara umum gini, apa yang kamu butuhkan, berarti ketika kamu membutuhkan sesuatu, energinya kamu di bawahnya. Yang dibutuhkan merasa tinggi di atasnya. Ketika kamu butuh uang, kamu menjadi hamba uang dan uang menjadi Tuhan kamu. Apa yang menyelamatkan kamu adalah Tuhan kamu. Itu secara latar-belakangnya gitu. Maka gitu. Karena pikiran manusia, logika manusia itu sangat-sangat terbatas. Sehingga pemikirannya ketika seseorang itu mengenalkan, karena walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Di setiap daerah umat itu pasti ada utusan yang mengajak untuk kesadaran beribadah atau mengenal tentang ketuhanan, wastanibu taghut, dan untuk menjauhkan sesembahan yang lain. Jadi seluruhnya pasti mengenalkan kepada umatnya tentang adanya zat yang menciptakan ini semuanya. Jadi dalil patennya adalah adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Rentetan secara logika gini. Aan ditanya, An, kamu ada sekarang. Itu kamu mengadakan sendiri atau tidak? Kamu terwujud ini tahun berapa? Tahun 2000. Berarti sebelum tahun 2000 kamu belum ada. Iya, berarti kamu namanya baru. Karena tahun 1999 kamu tidak ada. Berarti kamu namanya baru. Yang namanya baru itu apa? Pernah didahului oleh ketidakadaan pada waktu sebelumnya. Aan pernah didahului oleh ketidakadaannya wujudnya Aan pada tahun 99, apalagi 98. Lah sekarang saya tanya, kamu mencipta dirinya sendiri atau diciptakan? Gak tahu. Ya gak tahu gimana. Kayak saya tidak bisa untuk mengeksistensikan saya sendiri. Oh berarti kamu diciptakan yang lain. Lah ini yang menciptakan inilah namanya sabab. Jadi ada hukum kausal. Sebabmu sabab. Kayak gitu. Berarti sebab ini yang melantari adanya sesuatu itu jadi. Maka sebab inilah yang tingkatannya di atasnya. Kalau tidak ada sebab, akibat tidak timbul. Lah sekarang tanya, sebab yang menciptakan itu wujud pasti harus wujud. Karena kalau tidak wujud tentunya tidak bisa mewujudkan. Rumus patennya adalah orang memberi uang karena orang itu punya uang. Kalau kamu tidak punya uang, mustahil kamu memberi uang. Berarti sekarang kamu wujud. Berarti kalau tidak diwujudkan oleh dirinya sendiri, berarti diwujudkan oleh pihak lain. Pihak lain yang menjadi lantaran kamu wujud, itu sebab pasti harus mempunyai sifat wujud. Betul? Betul. Kamu mendengarkan sekarang dengan adanya gendang telinga. Itu namanya sifat. Karena ada telinga tetap ada yang tidak bisa mendengarkan, namanya tuli. Lah kamu ciptakan pendengaran sendiri atau diciptakan? Enggak tahu. Kayaknya saya tidak bisa menciptakan pendengaran sendiri. Oh berarti kamu disebabkan. Diciptakan, diberi oleh yang lain. Berarti yang memberi adanya kamu bisa mendengar harus mempunyai sifat pendengaran. Sekarang kamu melihat, mempunyai sifat melihat. Ditemplek disadarkan kepada yang namanya kornea mata. Kamu menciptakan sendiri atau yang lain? Saya enggak bisa menciptakan penglihatan sendiri. Karena seandainya sudah trakum saya butuh dokter. Oh berarti kamu tidak bisa menciptakan penglihatan sendiri. Berarti kalau kamu sekarang punya, diberi yang mempunyai sifat penglihatan. Coba sekarang. Makanya tatarannya kan min alaqatin. Aslinya min maniyin yumna, dari mani yang muncrat, kemudian dilebokna nang gua garba, terproses menjadi alaqa, yaitu getih sing kumpul.
alaqah kemudian diproses, kemudian selanjutnya menjadi mudghah, daging yang digigit. Itu artinya daging itu seperti daging yang digigit, ada bekas gigitan gigi. Nah gitu. Terus yang kemudian menjadi janin, pembentuk adanya sesuatu gambar manusia secara sempurna, ada tangan-tangan. Berarti tidak seandainya sekarang rentetan itu dalam level mudghah, seorang yang sekarang itu ada dan sempurna menjadi manusia, kalau diduplikasikan itu dalam level mudghah, berarti mudghah itu mempunyai sifat peninggal kan. Tidak harus tahu kamu di mana, tidak ada matanya, kan tidak harus pakai mata kalau melihat. Berarti dalam level mudghah, daging kembar itu harus mempunyai sifat pendengar. Kan ada telinganya dan tidak harus menggunakan telinga pendengaran itu. Paham? Ya seperti itu. Harus mempunyai rasa cemburu. Ya iya, kamu coba punya rasa cemburu, iya, mencipta sendiri enggak? Oh berarti. Lah gitu. Dan tidak harus, tidak punya hati. Tapi ya itu rumusnya tadi, kalau tidak punya uang mustahil memberi uang. Coba alaqah sebelumnya adalah terjadi adanya proses secara dilihat atau adalah getih yang kempel. Berarti dalam level alaqah harus mempunyai sifat penglihatan. Kan kayak gitu. Ini namanya ketuhanan. Dari alaqah mani, dalam level mani itu tetap saja ada penglihatan, ada yang namanya perasa, ada yang namanya sebelum mani. Ternyata mani itu intisari karena bapak Aan makan kangkung, ya kan? Kangkung berarti di saat kangkung atau mempunyai pendengaran. Baru paham sekarang kangkung punyai ya pendengaran. Ya karena kalau itu tidak ya mustahil memberi yang lain. Terus sampai level di mana titik akhir yang namanya materi. Yang namanya materi apa? Yaitu sesuatu yang mengenal panjang kali lebar. Walaupun bentuknya bundar tetap saja panjang kali lebar. Sekecil apa? Sekecil kalau dulu namanya atom. Ternyata atom bukan makhluk atau materi yang terakhir, karena atom itu masih bisa dibelah. Ini otaknya kuantum, otaknya Albert Einstein, fisikanya. Jadi sekarang masuk fisika dengan rumusnya Albert Einstein. Itu ternyata atom bukan makhluk atau materi terakhir, materi awal, bukan materi terakhir, materi awal. Dan sebelumnya itu ada materi yang itu mengenal panjang kali lebar, karena dibelah bisa, namanya kuanta. Nah disinilah kuanta itu disinyalir materi awal, karena kalau dibelah menjadi energi. Setelah energi dibelah tidak bisa, kosong gitu. Energi dibelah. Jadi barang ini dibelah, belahnya belah, terus sampai level terkecil yaitu level kuanta. Dan di alam semesta ini adalah lautan kuanta. Menjadi menjelma besar. Jadi bangunan pendopo itu tercipta, yang menciptakan ada semen, ada pasir, ada itu kan materi besar semuanya sampai level terkecil. Lah kemudian level energi itu ada. Ini level energi itu awal juga, artinya sebelum kuanta adalah energi. Energi itu hanya cuma tidak bisa dibelah, tapi ada itu eksis, adanya eksiden itu, yaitu sesuatu yang wujudnya harus disandarkan dengan yang lain. Napaan murung, kok kelihatan gitu wajahnya kamu ditekuk 17. Kenapa kamu sedih An? Loh, kau tahu? Jangan wajah kamu sedang nangis. Wah, Aan itu gembira. Lah, sedih gembira itu adalah apa jenenge energi. Energi itu ada batasannya. Selama masih ada batasannya, itu pasti diciptakan.
Sesuatu yang yang diciptakan minimal itu diciptakan oleh dua arah. Dikenal dengan al-insanu hayawanun natik. Sing ngaji mantek sapa? Mantek itu filsafat. Manusia adalah binatang yang rasional, binatang sing mikir. Berarti ada jamek yaitu binatang. Jadi aan seperti sapi persis. Ya, ada kopinya kan. Nung bedanya aan mikir, saat ngaji. Jadi nek santri orang ngaji itu sapi. Orang beda karo sapi karena ya yang membedakan aan karo sapi itu siji, nek salat, adzan salat ya. Nek saat ngaji. Jadi nek anak santri nang pono turun di siwingi sapi-sapi sudah sadar. Sapi-sapi jadi gelem badai sadar. Membedakan itu. Lah ini namanya jadi manusia bukan dalam jengkel seperti manusia itu tadi aan ternyata dari kangkung. Ya, dari tingkringan kodok. Tapi manusia dalam bayangan, dalam imajinasi itu terdefinisikan diciptakan oleh siapa? Kata-kata hewan dan kata-kata berpikir. Jadi sesuatu yang tercipta itu pasti makhluk. Berarti yang membatasinya itu adalah sebabnya. Contohnya pendopo itu adalah rumah khas Jawa. Karena di daerah Sumatera tidak ada pendopo seperti itu. Kalau ada tidak boleh karena itu dari Jawa. Kamu ada seperti itu. Ya tidak boleh pokoknya. Ya, karena ini budaya Jawa. Jadi bentuk ada rumah sana, tapi bukan seperti ini. Lah itu yang berarti yang namanya joglo itu adalah rumah adat Jawa. Rumah itu jamek, adat Jawa yang memisahkan. Joglo itu diciptakan oleh dua, yaitu rumah dan adat Jawa. Tuh, sesuatu yang tercipta disebut makhluk. Sesuatu yang mencipta disebut khalik. Itu secara itu. Jadi harus eksis, harus wujud dan lain sebagainya. Maka selama sesuatu terbatasi, itu selama itu harus nyendang predikat diciptakan. Berarti Tuhan itu tidak boleh terdefinisikan. Karena kalau terdefinisikan, walaupun nanti Allah itu kuasa menciptakan Tuhan yang lain, ya bisa tetap. Karena Allah itu yaf'alu ma yurid, apapun tergenang. Tapi apa saja yang diciptakan Allah, walaupun kamu panggil Tuhan, itu tetap makhluk. Ya apalagi teologi yang di luaran sana. Makanya nanti akan terkesan penghinaan kalau tidak paham tentang teologi. Masa Tuhan ya sangat terbatas. Masa Tuhan makan, kan ya lucu. Tidak ada Tuhan, sangat terbatas. Masa Tuhan ini dan itu. Sekarang itu. Nah ini semuanya tersentra dari sini. Karena pada level kangkung saja sudah punya pikiran. Pada level kangkung saja yang menyebabkan terwujudnya aan. Mau ceritanya kan aan ternyata bahasa dideteksi itu terbuat dari yang dimakan bapaknya. Gitu saja ya. Pokoknya pada level kangkung ada perasa sedih, ada perasa senang. Karena ternyata aan ada sedihnya, ada senangnya. Rumusnya tadi kalau tidak punya uang tidak akan bisa memberi. Ternyata sekarang aan punyai uang, makanya diberi oleh siapa gitu. Lah sama, maka ada wajibul wujud bisa babil hoer. Itu wajib adanya disebabkan oleh Allah. Sekarang aan namanya wajib wujudnya karena disebabkan oleh alakomudho. Sekarang diambil level tataran situ, tidak ada kangkung, tidak ada yang namanya aan karena putus sudah.
Itu rentetannya. Sekarang kalau wujudnya disebabkan orang lain, berarti dia menjadi akibat. Selama akibat pasti dibatasi, pasti diciptakan, pasti disebut. Kalau diciptakan namanya makhluk. Tuhan berarti harus titik akhir, di mana tidak ada batasan sama sekali. Karena mau tadi apa? Sesuatu yang terbatasi. Minimal yang membatasi berapa? 2. Manusia yang membatasi apa tadi? Hewan dan logika. Kalau dalam mantek apa? Al insanu hayawanun natik. Kamu dalil al insanu hayawanun natik ini baru tahu kamu ya. Jadi yang menciptakan manusia itu minimal 2, yang membatasinya. Sekarang yang membatasi itu esensi terus. Kalau selama itu yang menyebabkan itu atau sebab itu kok terbatasi, itu makhluk. Walaupun nanti ada istilah wajib adanya, tapi disebabkan yang lain. Level kangkung saja harus ada kangkung. Kalau tidak ada, berarti kangkung itu sangat dekat kepada Aan. Karena apa? Karena kalau tidak ada kangkung, tidak ada Aan, kan gitu. Itu bahasanya. Tapi kangkung sayang, terbatasi. Berarti bukan namanya Tuhan yang kita kehendaki. Sekarang paham? Idza salah ibadi fa inni, idza salah ibadi anni fa inni qarib. Berarti kalau tidak ada Tuhan, tidak ada alam semesta ini. Berarti kata-kata dekat itu bukan jarak tempat, tapi sangat dibutuhkan. Kangkung sangat dibutuhkan untuk eksistensi Aan. Berarti kangkung sangat dekat kepada Aan. Artinya kangkung sangat dibutuhkan. Sekarang ya tadi itu kan ini kan masalahnya. Idza salah ibadi anni fa inni qarib. Ketika seorang itu mempertanyakan kepadamu tentang saya Allah atau Tuhan, kamu jawab saja, sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat. Dekatnya itu tidak menggunakan jarak, tapi dekatnya artinya sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kedekatannya itu lebih dekat daripada otot atau urat leher. Dalam ayat lain itu kan yang apa? Allah tahu tuwaswisu binafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami Allah itu tahu apa yang dikatakan oleh dirinya Aan kepada dirinya. Aan itu ketika sendirian itu kan jadi Aan A dan Aan B. Beling ora ya. Beling ora ya gitu. Oh, jangan nanti ditazir kan gitu. Alam beling saja, enak kok beling tidak tidur gitu. Enggak. Lah, Allah itu tahu apa yang dibicarakan Aan 1 dan Aan 2, antara beling tidak gitu. Wa nahnu na'lamu tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu. Dan kami Allah itu sangat dekat kepada hamba itu, lebih dekat daripada otot atau urat yang ada di leher. Itu apa terjemahannya? Kedekatannya itu bukan kedekatan tempat. Kita tadi kangkung saja itu sangat dibutuhkan. Sekarang tentang kebutuhan. Kamu ketika ingin makan, ingin menikmati semuanya fasilitas, membutuhkan apa yang namanya hidup. Nah, itu sangat tergantung kepada leher ini. Kalau kedokterannya, karena buktinya kaki kamu itu diamputasi masih hidup, tangan diamputasi hidup, cabai kamu diamputasi, tapi ada jaka sembuh. Ya ada, kan? Tahu itu jaka sembuh enggak? Kamu enggak tahu, taunya ya pire-pare. Jaka sembung itu kan pire-pare.
Film Jaka Sembung itu sakti mandraguna, lehernya diputus nyambung lagi, makanya Jaka Sambung. Kamu nggak tahu filmnya kan? Ada ya, tapi itu film saja ya. Ya artinya kalau diputus mati, karena diputus kaki masih hidup. Nah maka dari itu hidup dan mati itu tergantung kepada urat yang ada di leher. Dan Allah berfirman, "Wana lamu matu waswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil." Saya lebih dekat kepada Aan daripada Aan dekat kepada urat lehernya. Dalam apa? Dalam kematiannya dan dalam kehidupannya. Berarti Allah sangat dibutuhkan untuk yang namanya kehidupannya Aan, dan Allah sangat dibutuhkan dalam kematiannya Aan. Suatu saat kamu itu butuh mati. Ada orang, kamu ingin 2000 tahun, itu seperti yang sekarang menjadi penguasa tunggal. Dajjal itu penguasa global, yawaddu ahaduhum ayu ammaru alfa sana. Mereka senang apabila umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Tetap bosan. Ya orang kaya-kaya penguasa global sekarang itu kan kebingungan. Uang nggak dicetak ngalir sendiri. Ya nah. Tahun depan itu sudah berlaku loh uang digital. Makanya kamu itu harus bisa menciptakan uang digital. Menang saja. Falsafahnya, uang yang belum dicetak saja untuk saya, apalagi yang sudah dicetak. Karena besok nggak usah dicetak duit. Uang besok tidak harus dicetak, mainin HP saja. Pire-pare, keliling-keliling koin, pire. Nah, masuk PayPal, betul. Kamu itu main HP itu malah nggak bisa menciptakan uang. Sekarang itu banyak game online, ya nah? Itu yang bisa menghasilkan uang. Uangnya tidak dicetak, tapi keliling masuk, dapat koin. Ya, kamu gitu nggak? Apanya? Apanya paling-paling kalau YouTube Donald Bebek itu ya, Opini Pin. Akhirnya sing sugi ya sing duwe channel bae. Kamu buat channel, nanti akan mencipta uang dengan sendiri. Tahun besok itu sudah berlaku uang digital. Jadi kamu belanja itu ndak usah kerja, main HP saja sampai meripatnya teragum gitu. Sehari dapat lumayan 1.000 koin, ditukarkan $1.000 atau $100. Dolar sekarang berapa? 15.000. Oh bisa, berarti langsung klik barcode. Uang itu tidak harus dicetak. Kenyataannya sekarang yang penguasa global itu tidak mencetak uang, hanya cuma saja ngalir saja, nolnya angka. Seluruhnya tergantung kepada orang ini. Katanya uang digital. Kemudian telepon presidennya, kayak Yusuf jadi presiden. Gimana Pak? Ini rakyat saya itu miskin gampang. Minta apa? Minta $1 miliar. Ya katakan dolarannya cuma sebatas mewakili saja. Oh ya nanti tunggu di rumah kamu. Di mana? Di laptop. Akan saya kirim. Kleng. Sudah. Lah mana? Ya tinggal kamu cetak saja lah. Tinggal kamu cetak untuk warganya. Beres. Mudah nggak? Melung-melung. Secara logika kan mudah kan. Hutang Indonesia menumpuk. Perintah saja presidennya, Pak Presiden, biar dan utang nyetak uang yang banyak. Uangnya apa? Ya macam-macam, karena di dunia itu macamnya, ada dolar, ada real, ada apa-apa. Kalau rupiah, nanti gimana rupiahnya? Ya makanya cetak dolar saja Pak. Di mana? Di sana, seperti di sana. Bawa kepada siapa yang merasa dihutangi oleh negara saja. Nih, ada uang dolar. Kan gitu, mudah nah. Cetak saja uang yang sebanyak itu, lunas. Betul? Masuk gak? Masuk logika gak? Iya. Jadi jangan, coba sekarang kanggo nyugihna rakyat Indonesia mudah, cetak saja uang rupiah, tapi jangan keluar luar negeri, pasti sugih. Tapi kamu saja nggak mau, wong kon nyimpen duit nang Indonesia saja muter-muter saja, nggak mau, mending dicuci nang Australia, jadi money laundry, dicuci karo backlink,
Ya nah, uangnya dicuci dengan backclean. Itu dibawa keluar, nang keluar orang balik rene. Ya ndak ada, ya kangkung nang pasar Purwaganda ndak ada. Nah ono kangkung pasti harganya mahal. Akhirnya bakso ngono dicatak gede-gedean kangkung. Wis ora berarti ngasuk kudu ngarep sing akeh. Bruk hari besok akeh ora patut langsung hancur harganya. Betul? Itulah cara menghancurkan. Jadi orang-orang luar nguras rupiah digawa mengeluar negeri ojo balik mening. Ono ta ora duite? Aduh angel temen duit ora ana kan ya. Lah akhirnya cetak bae sing akeh. Mbok dicetak harganya ya langsung anjlok. Wong karena hari pertama kangkung di Purwaganda ora ono. Ono kangkung loro. Ini kangkungnya berapa? Kok sepi kangkung? Iya, sekarang sedikit sekali kangkung. Harganya berapa? Ini 1 miliar kangkung. Karena apa? Enggak ada, tapi sangat dibutuhkan. Baru kabar-aan, kangkung nang Purwaganda laku keras. Berapa harganya? 1 miliar. Berarti ndek kangkung ngarit ngasuh kan? Seake-ake akhirnya merono hancur harganya kan. Dan yang ora padha les yo ngono. Mbludak-mbludak. Itu terjadinya apa jenis krisis moneter. Lah bagaimana sekarang? Cetak uang di dalam negara, jangan keluar. Ubang-ubang baean apa kowe nandur kangkung ketek tukune. Dengan uang yang ditengeri ojo pisan-pisan duit dia mentung negara. Mubang wae. Mesti cepet sugih ya ra. Gawe semen tak tukune dengan uang itu ya terusnya mau ngono-ngono. Lah kenapa bisa bocor? Nah bocor mesti hancur. Betul enggak? Jadi presiden kamu tak warai nyata. Buangnya nang bandara ora li mentu. Nang ini ora uli mentu, nang ngono ora uli. Semuanya pokoknya ora uli mentu duit ini ditengeri duitnya. Sing ngono uli mentu ora apa-apa wis. Dadi cepet sugih. Itu intinya. Jadi kalau mencetak uang atau saya akan seperti itu. Yakman golek duit dari luar ngono ya masuk Darul Hikam tapi aja mentu. Dari Darul Hikam. Kamu Darul Hikam? Oke, nyah pangan duit ini. Kanthi kowe tangan nek Ulfah dudu Darul Hikam. Berarti kamu bersalah. Besok saya tidak kasih uang. Berarti kamu harus menciptakan. Mending tuku donat teh. Tuh ada Darul Hikam produksi. Berarti apa kowe Baik. Ya, beli saja di situ. Pasti akan kembali kepada Darul. Kamu itu makannya wareg, ya. Siapa lagi yang akan memproduksi? Saya danani. Tapi kamu wataknya ndak mau diberi dana. Yakman kon danani. Gelem memproduksi. Diwehin modal tapi kumen bada wareg. Aku tak gawe nasi kucing. Nek ora entek tak kena kucing. Ya iya, negara Republik apa gue Pondok Putri kayak diwe model nang nang ibune itu mubeng-mubeng bae ya tetap bocor bae. Bener kan prinsipnya kan nguras duit dari luar masuk ke dalam dikirimikan bapaknya kan duit dari luar dibelanjakanlah di lingkungan sini saja aja digalangan kan negara luar ngempani wong jabak we kan negara Pakistan ngerti pojok kikis wetan negara luar ngarepe kae bener kan tukune aring Rifki lah menang Rifki nggo apa nggo gaji guru lah guru ini Darul Hikam Pak jenengan mengeneng-meneng Pak dadi ngono level sekian kalau sudah wareg kabeh baru keluar ndak apa kowe belanjari nggone Siti kan negara yang lain wareg Siti mengana ya cepet mabyure kowe bisnis apa? Macamnya banyak biar nanti uang dari Rio masuk ke Darul Hikam mubengnya lawas. Itu pasti sugih. Tapi enggak pada mau teori itu. Makanya aku sekarang tahun besok DH herbal ada. DH chicken ada, semuanya tok level DH, tengeri DH. Kamu belanjalah di DH. Toko saja itu kebumen kata kuasani nah aku
dengan 3.000 toko. Jadi kamu besok kalau beli pulsa di DH toko kan mubeng-mubengi di sugi-sugi kabeh. Tapi wong sing jenenge dakwah ngejaan bekon sregep angel mending turune daripada ngajine. Ya kapan negara Republik Indonesia jaya? Hah? Wong kon kuliah bae adalah itu kayak soleh. Ya kapan negara Republik Indonesia jaya? Anane menggontak-gontak tok. Ngono. Apa? Iku dosa keturunan jarine kaya lah wong dhuwure korupsi ya aku ya korupsi. Ya kapan itu putus? Ya paling tidak mengurangi lah. Saya akan berusaha untuk mengurangi calon-calon koruptor. Siapa tahu Ade besok jadi Presiden Republik Indonesia ndak akan korupsi sebabnya santri Darul Hikam. Masuk akal enggak? Ndak yang ngono kok ora manut. Bubar ya bubar. Hebat ya enggak? Ndak ada yang seperti saya. Bubar ya bubar, emangnya apa? Saya ndak melekat. Saya hanya cuma berusaha. Kalau tidak ya memang saya kapasitasnya apa sih? Dulu itu kon kuliah kon katoan. Langsung almarhum. Om nu singkatannya apa, Pak? Universitas Madinatul Nahdlatul Ulama. Ulama ikut merek di Indonesia itu sarungan, Pak. Sama pecinan. Oh iya. Kamu bukan NU sebenarnya karena katoan. Katoan kan malu wong Yahudi. Budaya ya Yahudi. Lah ini benar-benar umno di Darul Hikam. Wes kepriwe? Mana? Rektornya saja kalah dengan saya. Harus tunduk. Ya kalau seperti itu, ini yang namanya Taliban seperti ini. Militansi Taliban. Taliban apa sih mananya? Tolabayat lubu. Tolaban yaitu orang yang mencari ya saat santri itu Taliban. Militan negara dipimpin Taliban itu sebenarnya itu. Tapi ya tetap tantangannya nama berjuang ya luar biasa. Tuh sekarang tahu bahwa Allah sangat kita butuhkan untuk eksistensi segalanya. Hidup butuh Allah, kita butuh hidup ya langsung saja kepada Allah. Jadi kedekatannya Allah itu bukan kedekatan tempat, tapi sangat kita butuhkan. Maka ketika apapun kita minta hanya cuma kepada Allah saja. Kamu minta motor kok kerja, bisa berhasil, bisa iya, bisa tidak. Kalaupun berhasil kamu serkasa banget. Seperti saya ini, kalau minta motor langsung kepada Allah, jagong tuh teko motor, piro motornya aku. Ya nak? Ya mana? Rokok enggak usah tuku, langsung ya Allah, saya butuh rokok ting di hadapannya. Ya seperti itu loh, bisa kan? Kepengen bangun rumah kerja. Bisa berhasil, bisa tidak. Kalau berhasil pun sudah lelah kamu. Saya minta bangunan itu apa tahu aku kerja. Ting sekarang berarti kayak. Ya, hebat itu. Makanya kan ikhtiar. Nggak usah jadi alibi. Wong warung burung kamu katanya sudah ikhtiar nyumut-nyumut. Ya Allah, saya sudah kerja sana, kerja sini, sikil gondan, dasar sikil. Kenapa tidak sugi-sugi ya? Kok salah dewe. Sugi yang jalung, sudah sugi Gusti Allah. Motor yang jalung, sudah motor Gusti Allah seperti itu. Jadi sebenarnya ndak usah kerja apapun. Jaluk dibayi. Tapi nek ora kerja, kamu yang mesti penyakitan. Enggak kepengen buktikan. Kamu tidur saja, kayak itu loh, juai, buktikan saja. 1 bulan, aan dikurunang kamar, ora kerja, turu makan turu, wis, jangan awet duit jegrek, get tukokna hamburger, get tukokna iwa, get tukokna daging, wape stok, minumannya apa? Jaluk apaan? Sing enak-enak anggur, oke anggur, terus apa lagi? Ekstra tukokna kabeh minuman tunggu sebulan langsung kamu beri ya nah penyakitan pasti blegendus awake tapi tidak ada keringet yang keluar. Makanya harus seimbang, harus gerak. Makan enak itu ya dibutuhkan tapi harus buang keringet. Kowe sak wulan ora kerja mangan enak terus penyakitan. Makanya oleh kerja itu ora usah kepengin duwe motor atau kepengin main motor minta Allah.
mobil minta kepada Allah, tapi aktivitas itu ya aktivitas idza qudiyat salat idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi yabtahu min fadli. Jadi kamu itu setelah ibadah gerak saja. Pergerakan itu hanya cuma nyuplih kenugrahan Allah. Karena kenugrahan Allah tersebar di muka bumi ini. Dimanapun tempat, ya kreatif. Jadi tidak usah nyungun-nyungun. Kamu kemanaan? Ke Bandung. Ngapa ke Bandung cari uang? Emangnya kamu tahu alamatnya uang? Tahu di RT ini, dan ini. Kalau tak Yakman ngerti alamatnya uang. Ya dah. Ya sing ngerti kayak Sodik ngerti alamatnya duit. Kan mesti njoko duit. Ngerti ya ngerti wong pirang-pirang ngono. Ndak aan orang Bandung golek duit apa ngerti alamatnya duit. Dadi beda. Wong cerdas karo wong ora cerdas. Nek wong cerdas sih kayak aku. Perintah wong nana. Dadi ora kerja ora apa-apa. Gara mengdi apa jenenge? Nang di Yakman ngludang jeren. Ngludang apa Iwak? Ya ora. Njoko duit nanti ya mesti ngerti alamatnya. Golek duit. Golek duit takoni ngerti alamatnya, ngerti takoni Yakman. Ngerti banget. Dadi ngerti ngesuk ala gampang ting. Ngene. Kowe gara kuliah asal manut ring aku. Tak gratis sih kabeh. Oh kaya ngerti duit. Yang iya ngaku ngerti alamatnya duit. Bener ora? Wong pirang ngasuk di sudah berapa? Kamu harus sungkem karo Yakman. Di karena kamu kuliah itu tidak mikir. Yakman yang mikir. Makanya saya tegas kalau tidak mau orang saya keluar kamu. Karena otak seperti ini ya digoleti. Ya iya. Maka songko aku jago kaya mengenai tetapi geraknya otak. Lah otaknya tak wakaf nang karena kader ide dari Gusti Allah. Tapi kalau jiplak ini kok garap niate mencundangi saya, tunggu saja. Gusti Allah ora terima. Seperti nabi-nabi itu kan semuanya ilham wahyu itu untuk rakyat, tapi nek garap persaingan hancur yang nyaingi. Begini kan enggak? Makanya ayo melaku bareng bae, Mas ora. Itu persaingan seperti itu. Sudah tahu ya fa uji budak wadadain idadaan. Mung kowe ora gelem jalu. Menggrutu ya Allah, saya sudah minta kepada Allah. Minta apa? Kaya. Sudah diberi belum? Jangan dulu-dulu bilang itu. Kamu sehat itu kaya. Ingin tahu sehat itu kaya, di rumah sakit mahal. Jadi sehat itu adalah kaya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Apa inginnya? Motor. Ya tinggal bilang saja sama Allah. Mobil itu. Lah iya kamu enggak bilang. Kalau minta yang jelas. Dari dulu minta kaya. Gitu. Kaya aja model Jakarta atau Amerika beda. Orang kaya Amerika itu beda. Dan apalagi di tengah hutan paling kaya kamu ya dah. Makanya kamu ndak usah lah minta mobil. Jelas kalau minta mobil saja ditanya. Kamu sudah siap? Di rumah kamu ada mobil? Sudah. Emangnya mana? Emangnya ngedek? Naik ompong-ompong. Jadi karena rumahnya Dani itu ke rumahnya itu apalagi rek. Aring ndi kono kayak Palembang. Soalnya ndak usah kamu minta mobil. Kamu boleh minta kapal terbang atau helikopter atau terjun payung itu saja ya. Itu buat bandara saja di rumah ya nak. Saya tidak boleh itu jelas. Ya lah mobil itu sulit. Ya, emangnya kalau mobil di air itu bukan mobil, itu namanya perahu. Kamu perahu pesiar saja ya mintanya ya. Kalau begitu saya itu kapal pesiar saja. Ya bolehlah. Anak mobil itu kesulitan. Lebih mahal daripada pesiar. Pesiar berapa? Semiliar kecil. Tapi mobil berapa? Harus proyek apa? Itu jalan tol. Jalan apa itu? Jalan layang. Jalan layang itu yang diproyek oleh presiden itu mahal juga ya. Layang semuanya. Sudah di depan rumah kamu belum? Belum ya, Ra? Ya makanya jangan minta. Ya, mungkin di depannya rumahnya Sodik.
itu kan akan dibuat jalan layang saja semuanya dari Merak dari Sabang sampai Merauke oleh Pak Presiden. Kalau di daerah kamu itu yang rob-rob itu ya harus dipakai jalan layang. Ya, nunggu itu ya. Nah, kalau nanti itu belum saatnya Pak Presiden itu membuat jalan layang di rumah kamu, ya besok milih lagi. Biar nanti ada jalan layang. Kalau saya itu tidak butuh jalan-jalannya, tidak ya layang itu bisa mau mobil. Ya, helikopter bisa di sini. Hanya cuma kapal pesiar sulit. Karena apa? Sungainya kecil-kecil di sini ya. Empong-empong saja jadi sulit ya. Kata ya wal yastajibuli. Kalau sudah seperti itu, kamu itu harus bisa jadi mutualis simbiosis. Waskuruli walatakur itu kan. Kamu harus menyukuri karena Allah sudah baik kepada kamu. Sudah diberi kekayaan. Sudah kalau begitu. Iya, kalau sudah tahu sekarang minta apa? Minta mobil ya, sekarang mintalah mobil. Dari dulu minta kaya-kaya ditertawakan. Geli Gusti Allah ring kowe. Wong kon njaluk kok malah ora jelas. Yang lucu lagi kalau disuruh minta bingung. Minta apa ya? Seakan-akan sudah punya semuanya, bahasa disadarkan. Saya tes, saya beri waktu 5 menit minta kepada Allah 10. Bingung pasti, minta apa ya? HP katanya sudah. Ya gampang minta saja, helikopter, pasar pesiar, sadik-sadik saja kata minta kan gitu. Ya, kalau saya itu jelas runtut, ini kecil banyak minta semuanya. Orang kalau tidak tahu tentang Allah itu mesti kalau diperintah ya ngomongnya wiridannya ya ilaha illallah, ya ilaha illallah kan. Tapi tidak tahu bagaimana cara minta. Ini diberi ajari minta kepada Allah saja. Saya beri ajaran kamu minta. Saya beri waktu untuk 5 menit. Minta 10 permintaan saja. Yang jelas bingung kamu. Itu menunjukkan kamu belum tahu tentang Allah. Karena man araf Allah araf naf. Barang siapa tahu Allah pasti tahu dirinya sendiri. Ingin tahu? Coba sekarang. Kamu ingin tahu tentang keinginan kamu pejamkan mata. Panggil Aan. Hai diri saya. Apa sih yang kamu inginkan di dalam hidup ini? Pasti kamu ada jawaban. Coba sekarang. Diri kita itu jujur. Wana lamu matu asfisu binafsu. Allah tahu apa yang kita bicarakan pada dirinya sendiri. Diri kita itu jujur. Pejamkan mata. Hembus nafas, rileks, kamu tanya, hai bro, An, kamu lagi apa? Lagi pusing ini. Pusing apa? Mikir hutang. Betul gak? Jujur. An, hai bro, sedang apa? Lagi galau. Kenapa? Ya yangku disambar orang. Gitu mesti. Tanya, lah itu jujur. Kebanyakan tidak tahu tentang dirinya. Maka ketika kamu tahu tentang diri kamu sendiri, tahu apa yang kamu inginkan, kemudian tahu siapa yang akan mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan mewujudkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena kadang-kadang karena mata kamu melek, tangganya punya motor, kamu kepengin motor, padahal belum dibutuhkan. Paham leh? Kamu lihat mondar mandi di deruka mobil pajero apapun, jangan sekali-kali kamu menginginkan mobil karena sulit di rumah mobil. Paham? Karena kalau minta pun itu lama prakteknya, logika kamu. Bukan berarti Allah tidak bisa mewujudkan kamu ingin mobil. Coba kamu dari tempat parkiran bisa, tapi untuk apa punya mobil, tapi ketika akan menggunakan harus 1 hari 1 malam dulu ke situ baru digunakan mobil. Karena yang bisa dilalui mobil hanya cuma kota, sementara kamu tengah hutan. Dari kota tengah hutan naik odong-odong, ompong-pong, ya gitu. Ke situ hebat. Saya baru paham itu, benar-benar membuktikan. Ingin naik mobil saja itu ya harus menempuh perjalanan 5 jam dulu. Ya berarti gue ngapa orang-orang Riau itu buat mobil. Ternyata
kalau punya mobil ya juga harus nyewa juga di tengah sana. Kalau padahal kebanyakan orang punya materi itu untuk gagah-gagahan. Dulu saya disupiri Adam. Adam belum jadi sini. Aku mikir gitu. Oma nang tengah hutan api kayak nggo opo. Lho ngene nek api oma iku mesti ya kanggo ngedeng-ngedeng. Nah, emangnya sing ngene sing didemonstrasikan ana oma apik banget nang tengah dalak nang tengah hutan. Ya jelas tengah hutan karena sebelumnya itu adalah berapa kilometer itu hanya cuma isinya apa? Pohon jambe tok. Pohon ini tok. Kok anak ubah bagus banget. Lah ngono dhewene gak tuku mobil kepriweng dalane setapak. Bengono jeklak-jekluk kaya mengkene. Tapi piyambake nggadahi nang di teng tembilahan mriko. Lho ya nggo ngapa tembilahan ado banget umanang tengah hutan manggrong-manggrong. Masyaallah. Paham? Itu wong gunung kono ya. Duwe mobil tapi garansinya nang tanggane. Ya percuma. Sing sugih darane tanggane. Kayak mobilnya siapa? Mobilnya kayak ya nggo ngapa. Nek kepen mobil nggo gawe pas-pas nang ngarep omah. Paham enggak? Berarti tahu sekarang Allah akan mewujudkan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Gara-gara tanggane dhewe iki malu ngene, mikirlah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman syahida minkum fafasika man salat jara perabot salatnya man syahida fi'il fa'il fi'il syahida fa'il damin ustad terjawas takdiri wa kambari marang man maf'ul bai asyahra jumlah syahida fil fa'il maf'ul ba ora ana mahale dadi fil sarte man minkum jerma jermin majrakum walak taluk malaka syahida talaka minkum fal yasumhu fa jawab lam amar yaitu yang menjajamkan fil mudhari fa jawab lam amar yasumhu fil fa'il maf'ul ba fil yasumu fa'il damir terjawas takdir wa kambari marang man maf'ul ba damirhu jumlah yasumu fil fa'il maf'ul ba di mahal jazm dadi jawabe man jumlah man syarat jawab di mahal nasab dadi mansub dadi makul kaul kang den buang wa man kana wa istinab man syarat jawab apa syarat man kana fi isime kana khabare kana isime kana damin terjawas dadi kambari marang man khabare kana maridon jumlah kana si isime khabare ora ono male dadi fil syarat man awala safarin aw huruf atap ala safarin jer majur jer ala majur safarin malak taluk malak kainan kang den buang. Kainan ini adalah sing dadi datam nal maridon dadi khabare kana. Ta'aluke ala safarin faidatun fa jawab idatun dumunung dadi mubtadane saka khabar kang den buang takdire alaihi kang kemarin. Jumlah mubtada khobar di mahal jazm dadi jawabe man jumlah man syarat jawab rono mahale dadi jumlah ibtidaiyah min ayamin jar majur jaramin majur ayamin malak taluk malak yang idatun taluk min ayamin ukhara mausuf sifat ukhara mausuf ayamin yuridu fil fa'il maf'ul bi fil yuridu fa'ile Allahu maf'ul bi yusra jumlah yuridu fil fa'il maf'ul bi rono mahale jumlah ibtidaiyah bikum jur majur ba majurakum ala kalim ala yuridu bikum wala yuridu wa istinaf la nafi yuridu fil fa'il maf'ul ba fil yuridu fa'il dan mustadil jawab dan juga kabar Allah maf'ul ba la usra jumlah yuridu fil fa'il maf'ul ba rono mal di jumlah ibtidaiya bikum jur majur ba majurakum ala kalim ala yuridu bikum walituk milu wa istinaf lituk milu lam kae ngono wae lam kae tukmilu fi'il fa'il maf'ul bi fi'il tukmilu fa'il damir wawu maf'ul bi ala iddata jumlah tukmilu fi'il fa'il maf'ul bi ora ana mahale dadi silai an kang den buang jumlah an sak maf'ule ditakwil masdar di mahal jar dadi majrure lam ndak ada mualaknya walitukmilu wa istinaf litukmilu lam kae tukmilu fi'il fa'il maf'ul bi tukabbiru ya walitukabbiru wa istinab litukabbiru fi lam kait tukabbiru fil fa'il maf'ul bi fil tukabbiru fa'ile dhamir wawu maf'ul bi Allah jumlah tukabbiru fil fa'il maf'ul bi ora ono male dadi silai an kang den buang
jumlah an sak madkhul titik min masdar di mahal jar dadi majrur lam alama majrur alam majrur ma mualaq taluk mualakat tu kabiru taulika ma hadza kum fil fa'il maf'ul bi fihi hadza fa'ilih domin terjawab juga kamar marang Allah maf'ul bi domir kum jumlah hadza kum fil fa'il maf'ul bi rono mahal di silema wala lakum istinaf la alakum istinaf la ala khabar la ala ismillah domir kum taskuruna fil fa'il maf'il taskuru fa'il domir wawu jumlah taskuru fil fa'il di mahal rafa dadi khabar la ala jumlah la ala saisime sabar orang mahal di jumlah ibtidaiyah wa idza sala wa istinaf idza mutadhaminun makna sarti sa'alaka fi'il maf'ul muqaddam fa'il mu'akhir fi'il sa'ala maf'ul muqaddam dhamir kaf fa'il mu'akhir ibadi mudhaf ya mutakalim mudhaf ilaih jumlah sa'ala fi'il maf'ul muqaddam fil mu'akhir ora ono ma'al dadi fi'il sarta idza ani jar majrur an majrur ni mualaq talu majrure ya mutakalim nun wiqayah mualaq taluk mualake sa'ala taluke anni fa ini fa jawab ini isime anna khabare anna isime anna dhamir iya mutakalim khabare qaribun jumlah ini saisime khabare ora ono mahale karena tidak bisa menjazmkan idza itu mutadhaminun saja walaupun ada fa-nya ora ono mahale dadi jawab idza jumlah idza syarat jawab ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah jadi tidak di mahal jazm ujibu fi'il fa'il maf'ul bi fi'il ujibu fa'il dhamir tadri wujub tadri ana maf'ul bi da'wata mudhaf ta mudhaf ilaih jumlah ujibu fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah idza da'ani idza mutadhaminun makna sarti da'ani fi'il fa'il fi'il da'a fa'il dhamir tatar jawas takdire huwa kambari marang da'i maf'ul bi ya mutakalim kang den buang nun wiqayah da'ani nun wiqayah jumlah da'ani fi'il fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi fi'il syarat idza fal yastajibu li fa jawab lam amar yastajibu fil fa'il fil yastajibu fa'il dhamir wawu jumlah yastajibu fil fa'il ora ono mahale dadi jawab idza tidak dijazmkan karena idza tidak bisa menjazmkan jumlah idza syarat jawab ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah li jar majrur jalala majrur li mualaq taluk kala yastajibu taluke li wal yu'minu wa istinaf yu'minu wa ataf ya wa ataf li yu'minu lam amar yu'minu fil fa'il fil yu'minu fa'il dhamir wawu jumlah yu'minu fil fa'il ora ono mali tatapno maring yastajibu jajamata perlu dijawab idza bi jar majrur jalaba majrur ya mutakalim malak taluk wala yu'minu taluke bi la'alakum istalla khabar la'ala isim la'ala tamruhum yarsuduna fil fa'il fil yasud fa'il dhamir wawu jumlah itu fil fa'il tima'rafa dadi khabar la'ala jumlah la'ala saisimi khabare wa ana mahale dadi jumlah ibtidaiyah walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.